Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami, tim Deteksi TV, berada di Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, begitu banyak potensi desa yang sudah dilakukan, baik bersama pemerintah desa, sama BPD, sama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Sungguh melalui Deteksi TV, kami akan berjalan ini. Kita lihat potensi desa apa saja yang ada di Desa Kurup ini. Tentu kita berharap dengan liputan ini bisa menjadikan Desa Kurup ini desa yang potensi. Pemirsa sekalian, ini adalah kantor desa. Kantor desa Desa Kurup. Kita lihat di kantor ini betul-betul cukup baik ya. Mengapa? Kita harus bersyukur dikarenakan Desa Kurup ini memiliki kantor. Namun kita ketahui tidak semua desa yang ada di Kabupaten Oku ini yang sudah memiliki kantor. Sehingga terkadang pelayanan untuk masyarakat dilakukan oleh desa-desa yang tidak memiliki kantor ini di rumah kepala desa. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita lihat di sini ada ambulan desa. Tentu dengan ambulan desa ini yang sangat bisa membantu tentang kesehatan masyarakat desa. Kita ketahui bersama pemirsa sekalian, banyak manfaatnya. Kita lihat di sana, terpakai ambulan desa. Dan dengan ambulan desa ini bisa membantu masyarakat Desa Kurup untuk pelayanan kesehatan. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ikuti, kita lihat lebih dekat potensi Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ikuti kami. Selamat pagi. Baik, pemirsa sekalian, kita coba melihat lebih dekat jalannya pemerintahan yang ada di Desa Kurup ini. Ikuti kami selanjutnya. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita coba masuk ini ke dalam. Kita lihat bagaimana situasi yang ada di Desa Kurup. Ya, pemirsa sekalian, kita lihat ini perangkatnya. Ada kepala desa, Telepon Hadi. Kita tanya nanti sama Pak Kades yang muda, yang energik ini. Ada kasih pemerintahan, kasih kesra, kaum umum, sekretaris desa, semua lengkap. Dan pemirsa sekalian, ini adalah salah satu kegiatan bentuk daripada kegiatan desa yang sudah dilalui. Kita coba, kita tanya Pak Kades yang muda, yang energik, tentu mendapat dukungan masyarakat Desa Kurup. Ikuti kami di Deteksi TV selanjutnya. Baik, pemirsa sekalian, di sebelah kiri kita sudah ada Pak Kades, sudah nunggu tadi kontak sama kami. Pak Kades, kita mau melihat potensi desa Anda. Kita coba pemirsa Deteksi TV sekalian, kita bincang-bincang sama Kepala Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ikuti kami. Alhamdulillah. Ini sama Pak apa ini? Kaum umum, Bung Beni. Ini Pak Sekdes nih. Kecil orangnya, tapi kalau sudah berbicara Sekdes, tentu menguasai tentang pemerintah Desa Kurup. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti kami selanjutnya. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian yang setia mengikuti pada channel kami ini. Pemirsa, apa yang kami katakan tadi bahwasanya di sebelah kanan saya ini sudah ada ini sosok tampan yang muda nih, gagah nih. Iya, Pak Kepala Desa Kurup. Kita perkenalkan dulu, kita tanya langsung. Silakan Pak Kades, perkenalkan diri Pak. Siapa namanya Pak Kades kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supron Hadi, Kepala Desa Kurup. Umur sekarang baru 40. Umur 40 ya? 40 tahun. Caknya masih muda nih. Caknya nak nyanyi kita nih, muda. Baik, pemirsa sekalian, sudah disapa oleh kepala desa yang masih belia ya. Kalau dikatakan masih belia nih 40.
Kita lihat di sebelah kanan beliau itu ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molis, jabatan perangkat desa, Sekretaris Desa Kurup, Sekretaris Desa Kurup. umur 36 tahun. Masih muda nih. Masih bujang aja nih. Baik pemirsa sekalian, tentu ada kaum yang menguasai di semua kaum ini. Tentu kaum umum kita jawab langsung, nggak perlu kita. Cuma kita tanya, Om siapa? Om namanya kaum umum kita ini. Coba kami akan diangkat sama Om kita yang ganteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV, nama saya Beni Irawan, jabatan Kaum Umum dan Perencanaan Desa Kurup. Kaum umum dan perencanaan pemirsa sekalian. Pak Kades, ini ke Pak Kades. Sudah berapa lama jabat sebagai kepala desa ini? Kita jabat dari tahun 2021. 2021. Ya, baru 3 tahun. 3 tahun jalan ya. Ya, Memang kalau kita perhatikan Desa Kurup ini ya semenjak dipimpin oleh sosok muda ini cukup lumayan ya, cukup pesat. Di mana-mana kita lihat, sebelum ke kantor desa kita udah keliling-keliling dulu sehingga kita punya bahan ini. Kita lihat jalan setapak, pembangunan boleh dikatakan infrastruktur. Memang betul-betul apa yang dilakukan ini keberpihakan kepada Pak Kades. Untuk tahun ini apa saja Pak proyek strategi yang dilakukan Desa Kurup Pak untuk dalam arti kata menunjang perekonomian ataupun menunjang aktivitas masyarakat Desa Kurup ini Pak? ya, untuk tahun 2024 ini Pak, kita mengingat situasi kalau hujan, jadi hujan, kalau misalnya hujan Pak, banyu sering Meluap, tergenang. sharing. Iya, sharing. Ya, kita sekarang lagi berpotensi untuk membangun sharing dan jalan, karena menurut kami sharing dan jalan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kurup. Sharing dan jalan di mana-mana memang dibutuhkan oleh masyarakat pemirsa sekalian. Tentu ada boleh dikatakan proyek strategis desa ya. Iya. Sharing dan jalan, berapa panjangnya ini? Sharingnya, jalannya? Untuk sharing minimal lebih kurang 300 meter. 300 meter. Ini tersebar dalam Ya, arti tersebar kata. di wilayah Desa Kurup. Jalan ini dalam bentuk jalan setapak atau jalan seperti apa Pak Kades? Untuk sementara ini Pak, kami fokus dengan jalan setapak. Jalan setapak. Ya. Baik, sharing dan jalan setapak. Pemirsa Deteksi TV sekalian, tentu ada sarana air bersih di sini. Memang kita ketahui Kurup ini terkenal dengan Sungai Kurupnya. Tapi tentu di desa ini ada program yang untuk menunjang pipanisasi ataupun air bersih ini, tentu pemerintah desa berusaha untuk mengadakan ataupun melengkapi sehingga masyarakatnya tidak kesulitan untuk air bersih. Program air bersih itu dalam bentuk apa Pak di Desa Kurup ini? Untuk program air bersih, kita kemarin waktu di tahun 2022 dan 2023 kita realisasikan untuk sumur bor. Sumur bor. Jadi Ya. mulai tahun 22, berarti mulai Pak Kades menjabat langsung tancap gas pembangunan. Tentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat membangun sumur bor. Tahun 2022 Pak ya? Ya. Ada berapa unit itu? 2022 ada 5 unit Pak. 5 Itu unit. tersebar di Berapa 3 dusun? kadus. Oh, 3 dusun. Iya. Di sini dusunnya ada 3 Pak ya? Dusun ada 3. Pemirsa Deteksi TV sekalian, Kurup ini terdiri dari 3 dusun dan RT-nya 11. 11 RT. Tahun pertama Pak Kades menjabat. Tahun kedua tentu ada lagi sumur bor. Ya, tahun Berapa unit itu? Tahun kedua 2023 3 unit. 3 unit. Ya, 3 unit itu karena kami ini Pak, kalau untuk dusun 1 khususnya sama dusun 2 itu kami Tidak ada masalah. tidak ada masalah untuk perairan. Nah, yang jadi permasalahan kemarin dusun 3 sama dusun 1 ada sebagian dusun 1 di Jalan Cor Batu Kuning. Oh, Jalan Cor Batu Kuning. Ya, karena di situ menurut kami sulit untuk mendapatkan air bersih. Tapi alhamdulillah teratas sih Pak ya. Alhamdulillah. Tidak ada sumur bor, masyarakat betul-betul terasa manfaatnya. Alhamdulillah. Tahun 2004 tentu ada lagi. Untuk tahun 2024
belum ada untuk Oh, sarana air berarti bersih. dua tahun ini 2023. Ya, Berarti 5 tambah 3. 8. 8, ada 8 sumur bor pemirsa sekalian. Bukan main Desa Korup ini. Dalam arti kata untuk memfasilitasi, untuk membantu masyarakatnya, dalam arti kata untuk pengadaan air. Sudah dilakukan 8 unit. Dan juga 8 unit ini semuanya baik Pak Kades. Ya, siap, baik. Sampai sekarang Ada masih. kadang dibangun sumur bor ternyata nggak ada airnya. Tapi sampai hari ini boleh kita cek nanti, kita lihat pemirsa sekalian bentuk sumur bor yang ada di Desa Korup. Nah selain daripada sumur bor ini apa saja Pak proyek potensi di Desa Korup yang dilakukan? Untuk potensi Desa Korup, kemarin dari tahun 2021 itu kita ada program ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Iya. Ketahanan pangan. Pemirsa sekalian di mana-mana itu alokasi dana desa itu ada 30% ya. Ya, 30% alokasi ini untuk ketahanan pangan. Berbagai macam bentuk yang dialokasikan untuk masyarakat. Ada membuat jalan desa, ada membuat jalan pertanian, ada kolam, ada ternak, dan potensi banyak lagi. Kita tanya nih, di Desa Korup ini dialokasikan kemana nih Pak Kades? ya untuk Desa Korup tahun 2022 kita 2022 Ya. Pak, yang mulai ya 2022. kita 2022 itu kami kemarin sepakat bersama masyarakat, perangkat desa dan BPD itu kolam ikan. Kolam ikan. Ya, Kolamnya dalam bentuk kolam tanah, kolam terpal, kolam budidaya, dalam bentuk kolam tanah. kolam tanah. Ya. Pak. Ikan apa Pak? Kemarin kami tebar bibit ikan nila. Nila. Ya. Iya. Lebih bagus kalau nila. Kalau lele terkadang itu tadi pakannya. Ya. Jadi kalau nggak siap desa pakannya itu tadi pemirsa sekalian. Sudah tuh dia saling makan, dan juga kalau lele besar kepalanya dikarenakan kurang makan. Untuk gitu. 2023 kami ketahanan pangan dengan program itik petelur, Pak. Itik petelur. Iya, itik petelur kami musyawarah sama masyarakat, perangkat desa dan BPD. Dalam rembukan kami itu tercetuslah 1 kakak itu 1 kakak. dibagi 3 itik petelur. 3 itik. Ya, Jadi berapa itik waktu itu Pak? Dibeli? waktu itu sekitar 680 kakak. 686 kakak dibagi. Iya, 2.600. Tentu dengan telur ini pemirsa sekalian, ini betul-betul desa ini memikirkan gizi ya. Ada desa itu dikelola oleh kelompok, tapi di Desa Korup ini dibagikan. Ya, Itik itu dibagikan setiap rumah tangga Pak. rumah tangga. Ya. Satu rumah tangga kebagian berapa Pak? 1 kakak, Satu kakak, ya, ya, 1 satu kakak itu kebagian 3 ekor. 3 ekor. Ya. Berarti kalau itik itu dipelihara dengan baik pemirsa sekalian, setiap pagi satu rumah tangga itu ada 3 telur. Jadi sudah meningkatkan potensi dan juga gizi untuk masyarakat. Selain itu, saya dengar ada kambing ini Pak Kades. Ya, untuk tahun 2024 ini kami segenap pemerintah, BPD dan masyarakat untuk ketahanan pangan kami alihkan ke kambing. Kambing. Ya, jadi untuk Desa Korup khususnya karena di wilayah Desa Korup terdiri dari 3 kadus. Jadi dibagi 3 Pak. ya, jadi kami ketahanan pangan kambing. Jadi per kadus kami kasih 45 ekor. Per kadus Per kadus. 45 ekor loh. Nggak Seluruh. sedikit loh Pak Sekdes. Seluruh, Pak. Jadi 45 ekor ikut dikali 3. 3 kadus, Pak. Bukan main itu. Nanti kita lihat ini betapa kambing-kambing ini. Ini baru tahun ini Pak ya. Ya, 45 ekor itu dibagi 3 kadus, jadi per kadus dapat 15 15 ekor. Ya. Itu 15 ekor. Tentu ada yang jantan dan ada yang betina. Ya. Kita berandai saja Pak, kalau yang betinanya 10, 1 tahun bisa dapat 20. Begitu potensi untuk dikembangkan pemirsa sekalian. Selain itu ketahanan pangan apa saja lagi Pak? Mungkin ada tanam-tanaman, budidaya sayur mayur untuk ibu-ibu kelompok-kelompok tani. Udah, untuk ketahanan pangan kita fokus. Oh, cuma fokus di itu. Baik, tahun ini fokus di kambing ya. Ya. Tahun kemarin fokus di itik pemirsa. Kalau berbicara itik itu tadi sungguh sangat potensi. Baik pemirsa sekalian, tadi kita sudah tanya
proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh Desa Kukup ini demi menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi ini kita cerita di sini di kantor. Alangkah indahnya, alangkah baiknya. Nanti kita akan coba lihat di mana saja sumur bor itu. Kita lihat di mana saja kambing itu. Sehingga pemirsa sekalian, ini akan memacu desa-desa lain dalam menginovasi. Bukan arti kata kita ingin melihat apakah kambing ini ada atau tidak. Tujuan kita ke sini, kita akan coba apa benar kambing ini bisa potensi yang lebih baik. Di mana-mana memang kita lihat, apalagi di Batu Mahta, di Peninjauan, di Lekiti, dikarenakan ada 13 kecamatan di Kabupaten Oku ini. Terdiri dari 140 lebih desa. Memang mengapa kami hari ini ke sini? Kita mendapat informasi memang Desa Kukup ini desa yang potensi dan cukup baik untuk dikembangkan. Baik pemirsa sekalian, alangkah baiknya kita akan coba keliling desa ini. Kita lihat nanti desa yang betul-betul desa potensi. Sebelum kita akan bertanya ini, Pak Kades, mau tanya ini, aktivitas desa ini beginilah setiap hari, apa oleh kami mau ke sini? Nah ini kamu bisa tanya tuh sekarang. Pak Sekdes dulu yang jawab. Silakan Pak Sekdes, jawab Pak Sekdes. Aktivitas Iya. kita namanya untuk perangkat desa seperti biasa, Pak. Seperti ini ya Pak ya. Buka mulai jam 8. Jam 8 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Jadi masyarakat tuh tidak ada lagi alasan, waduh, mau urusan susah, kantor tutup, ataupun operatornya tidak ada di tempat. Berarti jalannya roda pemerintahan desa ini cukup baik. Ya. Itu walaupun terkadang di saat mungkin ada aktivitas di luar dan segala macam. Itu dari pemirsa sekalian. Ini betul-betul mengapa? Dikarenakan kami yakin Desa Kukup ini, pemerintah Desa Kukup bersyukur dikarenakan sudah memiliki kantor. Banyak desa-desa lain di Kabupaten Oku ini pemirsa sekalian yang belum memiliki kantor dan aktivitasnya di rumah kepala desa. Baik pemirsa sekalian, ikuti kami selayang pandang dari Desa Kukup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Nah ini yang dioceh kan nih. Oke kan. Oh ini. Baik pemirsa sekalian, kita melihat ini ada bangunan siring. Pak Sekdes ini Pak Sekdes. Kita tanya nih sama Pak Sekdes ini. Pak Sekdes ini. Oh ya ada kau perencanaan. Nah ini ya tukang rencana ini. Memang sengaja. Nih. Pak Sekdes dan Pak Kau Perencanaan ya. Ini bagaimana merencanakan ini? Baik pemirsa sekalian, ini salah satu bukti ya bahwasanya kebutuhan akan air melimpah di Desa Kukup ini saat ini ya. Mengapa kan seperti ini? Airnya bening dan bersih. Ini Pak Kades kapan pembangunannya nih Pak? Ini tahun 2023. Oh ya 2003 ya, yang 3 unit ya. 3 unit. Oh. Memang dibangun di lingkungan rumah penduduk. Memang yang dibutuhkan oleh penduduk. Jadi intinya maksud kami, kepala desa, pemerintah desa Kukup ini bersama DPD, tokoh agama, tokoh masyarakat memang mengutamakan kepentingan penduduk. Ini bukti nyata. Bukan dibangun di rumah kades, di rumah perangkat, seperti di tempat-tempat lain. Ya. Tapi nyata ini memang betul-betul di lingkungan penduduk yang airnya 24 jam Pak Kades ya. 24 jam. 24 jam. Berarti azas dan manfaat itu memang betul-betul terjadi di Desa Kukup ini. Ikuti kami potensi lainnya yang ada di Desa Kukup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Itu baik itu. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, inilah salah satu aset kebanggaan masyarakat Desa Kukup. Ngapa? Dikarenakan di Desa Kukup ini berdiri salah satu pondok pesantren yang cukup megah. Ini masjidnya, bangunan asrama-asramanya, bukan main. Dan kita sangat berharap akan lahir ini santriwan-santriwati yang bisa diandalkan. Tentu pemirsa sekalian kita tahu bersama, di pondok ini bukan saja warga Kukup dan semua masyarakat baik di Kabupaten Oku, tentu juga ada dari kabupaten lain. Kita tanya nih sama Pak Kadesnya. Ada desa apa?
Pemirsa sekalian, Pondok Pesantren Thoriqul Jannah Batu Raja ini sudah berdiri cukup lama di Desa Kurup ini. Kita lihat begitu megah bangunan-bangunan yang ada di pondok ini. Tentu semuanya ini tidak terlepas dukungan dari pemerintah Desa Kurup. Wih, bukan main ini. Bening, langsung pacak diminum. Baik pemirsa sekalian, ini salah satu bentuk dari pemerintah Kabupaten Oku, ya, fasilitas masyarakat yang ada di Desa Kurup dalam pembangunan sumur bor. Kita ke Pak Kades nih. Pak Kades, ini sumur bor ya? Ya, Kapan nih pembangunannya Pak? ini pembangunan tahun 2024. 2024, Ya. masih bagus nih Pak, masih. Kalau di Desa Kurup ini ada berapa unit Pak? Terdapat 2 unit sumur bor, Pak. 2 unit sumur bor ya? Itu, wih, ini kedalamannya berapa Pak? Tahu nggak? Kedalaman kemarin sekitar 75 meter. 75 meter pemirsa sekalian. Sudah dapat air yang begitu bagus. Tuh, lihat towernya ya. Itu. Yang satunya di mana Pak? Dan juga tentu Ya. ada ini ya, Ada di kamar bangun mandi. WC. Termasuk yang tower ini kan Pak? Iya. Semuanya ini. Oh, pemirsa sekalian, pokoknya bagus nih. Ya. Keramik semua nih. Yang ada di samping kantor Desa Kurup. Kita lihat semua pembangunannya. Bukan main, cantik. Ini yang dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Oku. Kita lihat yang dibangun menggunakan dana desa. Pemirsa sekalian, ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, salah satu program daripada pemerintah mengalokasikan dana itu ada 30% untuk ketahanan pangan. Mengapa? Dikarenakan yang namanya ketahanan pangan ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat desa tersebut. Berbagai macam pola, berbagai macam jenis kegiatan yang dilakukan di desa-desa. Ada ternak, ada budidaya ikan, ada pembibitan, ada tanam menanam, ada sayur, dan juga ada jalan-jalan pertanian maksud kami yang dilakukan oleh berbagai desa. Pemirsa Deteksi sekalian, tadi di saat kita di kantor desa sudah bincang-bincang, ada salah satu program yang cukup baik, yaitu tentang ternak. Tentu di belakang kita sudah kita lihat ternak kambing. Kita lihat kambingnya, apakah kambing berjalan dengan baik, dan kita tanya nanti kelompok-kelompok peternak kambingnya. Ikuti kami Deteksi TV. Ben, mana tadi? Baik pemirsa sekalian, kita pasang kacamata dulu biar cakep nih ngeliatin kambing-kambing. Om, siapa Om namanya Om? Firdaus. Om Firdaus. Om, kita tanya Om. Ini kambing yang ngelola perorangan atau kelompok? Ini dikatakan kelompok ya, tapi isinya itu kan dikata dibagi-bagi. Betul. Gitu. Nah, jadi Di desa ya? ya, Di dusun. Ini dusun berapa ini? 3, Dusun 3 pemirsa sekalian. Berapa ekor ini kebagian kambingnya nih? 15 biji semuanya. 15 ekor. Nah. Yang jantan? Yang jantan itu 12. 12 semuanya. 12 betina. 3 jantan. Ya. Kan begitu. Kalau 12 jantan 3 betina cepat. Pemirsa sekalian. Ini sudah berapa lama nih? Nih kita tanya nih. Woi, kambingnya sehat ini. Nah ini jantan ya? Ya, enggak perempuan ini, Pak. Oh, betina. Perempuan. Sok-sok ini. Yang itu ada lakinya, ini ada laki, ini ada laki, gitu kan. Ini cukup baik ini, kandangnya tinggi ya. Itu. Ini masalah pakannya apa kesulitan? Dibilang enggak ada, Pak. Tidak ada sulit. Nggak ada. Yang penting ini makan kambingnya kan tidak dilepas ini. Ya. Berarti diaritkan. Ya, Sudah ada pola makan yang lain belum? Makan tambahannya selain dari ambil rumput? belum. Belum ya? Ini berapa bulan ya? Berapa bulan? Ingat ya? Hah? Kambingnya Belum apa nih, teman? 6 bulan. Oh, udah 6 bulan. Baru 6 bulan ini. Oh. Ini sudah hamil ini. Ya, satu ini, Pak. Ya, kalau saya hafal, melihat yang hamil-hamil saya hafal, terutama kambing-kambing. Wih, sehat benar ini bisa. Coba kamera di shot dulu. Di shot dulu ini kambing-kambingnya nih. Nah, itu.
Kan besar-besar ini kambing. Ini jantan. Ya, gitu. Iya. Nah, ini tidak lama lagi nih. Gitu. Akan berhasil. Kambing ini gampang. Yang penting yang melihara itu ikhlas. Ya. Tapi kita jaga pakan rumput. Mengapa? Dikarenakan terkadang kita tidak tahu rumput-rumput ini ada kimia. Contoh kecil, ada rumput baru disemprot. Nah, kita tidak tahu itu. Pas kita ambil, akhirnya ke kambing. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ini salah satu wujud kepedulian pemerintah melalui Desa Kurup yang mengalokasikan anggarannya yaitu berupa ketahanan pangan dengan memelihara kambing. Kambing ini cukup banyak, kambing cukup bagus. Baru berapa bulan itu kambingnya sudah hamil. Pemirsa sekalian, kita harapkan Desa Kurup ini akan jadi sentra nanti. Amin. Jadi kalau kita mau beli kambing tinggal di sini saja. Setidak-tidaknya bisa memenuhi kebutuhan akan daging kambing untuk desa ini sendiri. Ini di dusun 3. dipelihara kelompok. Sekali lagi saya tanya, ada kelompoknya kan? Ya. Berapa orang kelompoknya? Berapa orang ini kelompoknya nih? 3. Gitu, tiga kelompok. Berarti kambing-kambing ini tentu kita harapkan akan menghasilkan sehingga Pak Kades dan pemerintah Desa Kurup ini tahun depan akan mengolokasikan lagi nih kalau berhasil. Tapi kalau nggak berhasil tentu di bidang lain. Kita berharap kambing-kambing ini dalam keadaan sehat, terutama kambing ini betul-betul kambing yang bisa memberikan manfaat untuk warga Desa Kurup. Ikuti kami selanjutnya. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, Desa Kurup merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batang dengan jumlah penduduk hampir 1.600-an ya, kita pilih. Memang desa ini, mengapa dari awal kita katakan desa potensi? Dikarenakan Desa Kurup ini cukup dikenal, terutama dengan pondok pesantrennya. Di sebelah kanan nanti kita lihat pondok pesantren yang ada di Desa Kurup ini. Misal Deteksi TV sekalian, sungguh pemerintah Desa Kurup sangat memperhatikan lingkungan. Mengapa? Saat ini kami berada di salah satu sudut Desa Kurup. Mengapa? Dikarenakan saat ini melalui program strategi desa, melalui program dana desa, ada pembangunan jalan lingkar desa. Saat ini di penghujung tahun, jalan ini dikerjakan, mudah-mudahan dengan adanya pembangunan jalan lingkar desa ini akan mempermudah ini akses masyarakat tentu di lingkungan ini. Ikuti kami. Pak Kades, ini jalan lingkar desa, Pak. Iya, Pak. Berapa panjangnya nih? Ini untuk tahun ini kita merasakan 150 meter. 150 meter pemirsa. Cukup panjang dan lebarnya Berkisar ada 3 meter, ada 4 meter. bisa dilalui kendaraan roda 4. Bisa sekalian kita ikut bersama. Bahwasanya saat ini 4 meter. Nah ini, kalau ini 4 meter nih, Pak Kades. Ya, Itu. 4 kan? Baik, pemirsa sekalian, inilah tahap pembangunan jalan tapak lingkar desa. Gitu. Kita tanya, ini sama kontraktornya ini, ya. Om, maaf Om, siapa Om namanya Om? Zulhedi. Nah, Zul Hedi, warga mana ini? warga Kurup asli, Bos. Jangan-jangan nanti dari Simpang Matapura. Berarti kalau warga sini tentu rasa memilikinya tinggi. Oh, siapa? Ini dimulai kapan ini? Tadi pagi, Bos. Oh, baru pagi tadi. tadi pagi. Pemirsa sekalian baru dimulai. Iya, ya, baru. Sayang tadi aku siapa Kades ngabari kita. Jadi ada titik nolnya. Pemirsa dan sekalian, inilah jalan lingkar desa yang ada di Desa Kurup. Kalau boleh tahu berapa banyak tukang yang mengerjakan ini? Orang 5, Bos. Orang 5. Berarti betul-betul pekerjaannya warga Desa Kurup. Kurup asli. Sesuai dengan boleh dikatakan aturan ataupun instruksi apapun yang dikerjakan dalam rangka dana desa ini melibatkan masyarakat desa itu sendiri, sehingga ada semacam rasa tanggung jawab, sehingga kalau nggak beres bangunan ini nih, bisa kita kebot warga sendiri. Pemirsa sekalian, kita lihat ini, kita lihat apa namanya jalan ini sudah cukup baik. Mudah-mudahan
dengan dibangunnya jalan ini akan memberikan azas dan manfaatnya untuk desa Kurup sendiri. Pemirsa sekalian, inilah bentuk kepedulian pemerintah desa memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan atau mensejahterakan masyarakat. Mudah-mudahan dengan dibangunnya ini, dengan kebersamaan desa Kurup dan semua perangkat desanya akan membawakan desa, salah satu desa di Kecamatan Lubuk Batang ini akan lebih baik lagi. Ikuti kami Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV, sungguh membanggakan dan menyenangkan hati. Mengapa? Kita melihat potensi desa yang ada di desa Kurup. Akhirnya sampai juga tadi kita lihat ada pembangunan jalan lingkar desa yang melintas di sentra keagamaan ini. Tentu di pondok pesantren yang bagus, yang cukup bagus dan sangat megah di desa Kurup ini. Kita tanya ini sama kita yang ganteng ini, pengelola ini ya, pengelola pondok. Ya, sama siapa namanya? Abi. Abi. Dikenal Abi. Nah, itu pemirsa sekalian, kalau Abi itu Abah. Itu. Ini pondok ini kapan dibangun ini? Kita bertahap, Pak. Kita bertahap mulai dari tahun 2013. Ya baru jadi bertahap sistem pembangunannya. Dengan swadaya kita dari. Boleh gabung sini? Iya. Cocok. Ini kita tanya ke keberadaan pondok. Iya. Beliau ini Pak Yainya. Pak Yai ya. Pak Yai. Izin Pak Yai sama ya namanya ke kamera Pak Yai. Ya, pembina Bapak. Pembina ya. Itu. Jadi memang pemirsa sekalian, memang desa Kurup ini cukup potensi ya. Kita kenal semua desa ini hasil pertaniannya, hasil perkebunannya. Tadi kita lihat sudah ada ternak kambing. Nah, tapi di sini belum kita lihat ada ternak kambingnya ini. Jadi Pak Kades nanti bila boleh sama Pak Yai, mungkin anggaran tahun depan dialokasikan nih untuk pondok pesantren ini. Pemirsa sekalian, saya cukup terharu. Tidak nyangka nih, biasa lewat-lewat saja, ternyata ada pondok begitu megah di sini. Dan juga kita lihat bangunannya, baik tadi sudah kita shot untuk asrama putra dan ambal putri. Apa yang disampaikan tadi, pondok ini berdiri dari tahun 2013 tahap. Kita harapkan berdoa mudah-mudahan. Muridnya 2016. 2016 ya. 3 tahun kalau untuk ada murid, tapi kalau Pembangunannya. Tahap pembangunannya. Mulai ada murid tahun 3 tahun yang lalu. Tentu kita berharap semakin banyak ini masyarakat sekitar ini memberikan kepercayaan pada pondok ini untuk menuntut ilmu agama, ilmu aula ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di pondok ini tentu sinergi sama pemerintah desa akan berjalan baik. Baik saja pemirsa sekalian, dari desa Kurup, Kecamatan kami, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sulawesi Selatan. Deteksi TV, selamat siang.